Bila di video sebelumnya saya naik kereta api Bogowonto menggunakan skema tarif parsial dari stasiun Bekasi, kali ini saya telah tiba di stasiun Pasar Senen untuk melanjutkan trip ngabuburit di kota Jakarta. Jika beberapa bulan lalu saya naik bus tingkat atap terbuka di Open Top Tour of Jakarta, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba versi low budgetnya, yakni bis wisata Transjakarta. Sama-sama menggunakan unit bus tingkat, kira-kira apa aja perbedaan dengan bus Open Top Tour of Jakarta? Berita selengkapnya bisa kalian lihat di video ngabuburit berikut. Oke, setelah tadi kita naik kereta api Bogowonto pakai tarif parsial, kita lanjut ke halte Juanda di depan Masjid Istiqlal. Kira-kira beginilah situasi stasiun Pasar Senen jelang arus mudik di musim lebaran tahun 2026 ini. Di beberapa titik sudah terpasang ornamen dan pernak-pernik bertemakan Ramadan 1447 Hijriah. Nanti kita naik ojek online aja, karena waktunya udah agak mepet sama jam terakhir bis wisatanya. Setelah kurang dari 10 menit, akhirnya tiba juga di halte Juanda Istiqlal. Untuk lokasi halte Juanda Istiqlal ini sangat strategis. Terletak persis di gerbang Masjid Istiqlal. Di seberangnya terdapat halte BRT Transjakarta dan stasiun kereta api Juanda yang melayani perjalanan komuter lain Bogor-Jakarta Kota. Bicara soal bus wisata yang akan kita naiki, kebetulan saya dapat unit yang terbilang cukup istimewa. Karena bus yang berdiri di atas sasis Mercedes-Benz O500 RF 2542 ini menggunakan bodi Cityliner yang dibangun oleh karoseri yang kini sudah tidak aktif lagi, yakni karoseri Nusantara Gemilang. Yang mana unit double decker dengan spek yang serupa bisa dihitung dengan jari. Oh iya, untuk bis wisata ini punya kode BW1 dengan tema Wisata Sejarah Jakarta yang beroperasi setiap hari mulai jam 10 pagi dan berakhir di jam 5 sore dengan tarif Rp0. Untuk rute dimulai dari halte Juanda Istiqlal, melewati Harmoni, Glodok, Museum Bank Indonesia, dan berakhir di halte Kali Besar. Oke, udah jam 4:16, kita langsung masuk ke bus aja. Pak ya? Ya, silakan Pak. Di atas? Oh, di atas. Oh, ini. Oke, udah. Ya, makasih ya. Satu, dua, tiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kali 4, 40. Baris paling belakang 6, 40 tambah 6, 46. Tambah tadi baris depan sama di samping tangga 14. Berarti total keseluruhan seatnya 46 tambah 14, 60 seat di dek atas. Coba kita duduk di seat depannya. Oke sih, ada pegangannya cuma. Untuk legroom dari seat baris kedua sampai ke belakang rata-rata segini, masih enak lah ya.
View kaca samping di seat belakang tangga ini cukup luas. Legroomnya juga cukup luas. Untuk view-nya lumayan enak dari sini. Jam 4:30 diberangkatkan dari halte Juanda Istiqlal. Oh ya, bus wisata yang saya naiki ini jam keberangkatan terakhir dari halte Juanda. Kalau dari halte Kali Besar kemungkinan sama di jam segini juga. Untuk rute bus ini nanti kita lurus sampai perempatan Harmoni, terus belok kanan arah Gajah Mada, terus lurus hingga berhenti di halte Kali Besar. Melintasi Kementerian Sekretariat Negara. Di sini kita belok kanan ke arah Gajah Mada, ke kiri arah Istana Negara dan Monas. Oh ya, di sebelah kanan tadi ada replika patung Dewa Hermes yang dihadiahkan oleh pedagang Belanda bernama Willem Stolz kepada pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1930. Bangunan ikonik di sebelah kanan ini adalah Hotel des Galeries yang dibangun oleh saudagar Arab bernama Syekh Salih bin Ubaid bin Abdad pada tahun 1930. Hotel ini dibangun karena beliau diperlakukan diskriminatif karena tidak diperbolehkan masuk Hotel des Indies yang berada di wilayah Menteng karena beliau bukan dari ras Eropa. Sebelah kiri ini merupakan ex halte Harmoni sebelum dibongkar untuk proyek MRT fase 2. Setelah dibongkar, halte Harmoninya dipindahkan ke sini yang masih berfungsi sebagai halte transit dari berbagai tujuan. Halte Sawah Besar. Selama pengerjaan proyek MRT fase 2 ini, beberapa jalur ditutup dan dialihkan seperti ini. Di sebelah kiri ini merupakan Gramedia pertama di Indonesia yang didirikan sekitar tahun 1970. Tepat di sebelahnya terdapat bangunan cagar budaya, yakni Gedung Arsip Nasional. Papasan dengan bus wisata BW1 dari arah Kali Besar. Lanjut, bangunan ini sudah berusia ratusan tahun. Didirikan pada tahun 1760, berfungsi sebagai rumah tinggal pribadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Masih melewati kepadatan lalu lintas di sekitar halte Mangga Besar. Nah, ini dia penyebab kepadatan lalu lintas tadi, putaran balik ke arah Harmoni. Di sebelah kanan ini adalah bangunan Lindelof Trade Center atau LTC Glodok. Mulai beroperasi sejak tahun 2006, gedung ini berfungsi sebagai pusat perdagangan alat industri dan alat elektronik. Kalau yang ini adalah pasar HWI Lindelof yang berfungsi mirip LTC tadi.
HWI sendiri merupakan singkatan dari Hayam Buruk Indah. Oh ya, kawasan Glodok ini merupakan kawasan perdagangan bersejarah sejak masa VOC. Setelah peristiwa berdarah pembantaian etnis Tionghoa oleh tentara VOC akibat isu sosial ekonomi, etnis Tionghoa yang tersisa diwajibkan tinggal di luar dinding kota Batavia yang kini terkenal dengan nama Glodok. Konon, nama Glodok sendiri diambil dari bunyi pancuran air yang berbunyi grojok-grojok atau glodok-glodok. Di atas ini merupakan jembatan penghubung antara Pasar Glodok dengan kawasan pecinaan Pancoran Glodok di sebelah kiri. Salah satu sisa kejayaan kawasan Glodok di masa kolonial adalah bangunan Pancoran Tea House ini yang diperkirakan dibangun pada awal abad ke-20. Oh ya, selama proyek pengerjaan MRT fase 2 ini, kendaraan yang diizinkan melintas di jalur ini sebenarnya hanya Transjakarta aja. Kendaraan lain dialihkan melalui kawasan pecinaan tadi. Untuk proyek pengerjaan MRT fase 2 segmen 2 yang membentang dari kawasan Harmoni hingga Kota Tua diperkirakan selesai pada tahun 2029. Jam 4.53, tiba di kawasan stasiun Jakarta Kota. Di sini udah dibongkar banyak banget, termasuk area taman di Taman Air Mancur yang berada di depan stasiun Jakarta Kota. Yang di sebelah kiri ini Museum Mandiri. Nah, ini sisa Taman Air Mancurnya. Nggak dibongkar ternyata air mancurnya. Yang di sebelah kiri ini Museum Bank Indonesia. Nah, di sini nanti berhenti di halte Kali Besar. Jam 4.55, tiba di halte Kali Besar. Berarti tadi durasi perjalanannya sekitar 26 menit dari halte Juanda Istiqlal. Ini belum kesana lagi nggak ada? Sana lagi udah nggak? Oh, ditambah lagi? Iya. Nah, berarti kalau ke sana lagi naik busway biasa ya? Naik ini Bapak ini kembali. Oh, ini sama kita lagi? nggak jalan-jalan. Oh, gitu. Kita sholat. Oh, iya. Oke, selagi tunggu Pak Kondektur dan drivernya sholat asar,
kita tunggu di sekitaran kali besar ini. Karena dibangun oleh VOC, kawasan kali besar ini vibes-nya mirip-mirip dengan kota-kota di kawasan Eropa. Secara singkatnya, setelah kawasan yang saat itu disebut Jayakarta direbut oleh VOC pada abad ke-17, di sini dibangun bangunan kota baru yang disebut dengan Batavia. Kota ini dibangun sebagai basis perdagangan internasional yang berisi kantor-kantor dagang dan kawasan pergudangan. Dan kali besar ini berfungsi sebagai kanal tempat kapal-kapal VOC bersandar. Oke, saya udah naik bis tadi lagi. Tadi kondekturnya nawarin tumpangan balik ke arah Juanda Istiqlal, naik bis ini lagi. Jadi ini sifatnya nggak ofisial narik, karena sudah lewat jam operasinya. Stasiun Jakarta Kota, di sebelahnya terdapat Taman Air Mancur. Sebenarnya di sini bisa jadi tempat buat ngabuburit sih. Cuma agak kurang estetik karena lagi ada pembangunan MRT fase 2 tadi. Sebelum saya akhiri perjalanan dengan bus wisata Transjakarta ini, saya sampaikan perbandingan dengan bus Open Top Tour of Jakarta yang sama-sama mengusung tema wisata keliling Jakarta dengan bus tingkat. Dari segi unit, walau sama-sama beroperasi menggunakan bus tingkat, namun terdapat perbedaan, di mana bus tingkat yang digunakan bus wisata Transjakarta atapnya tertutup seperti bus tingkat pada umumnya. Sedangkan bus di Open Top Tour of Jakarta separuhnya atap terbuka, sehingga visibilitasnya dengan objek di luar menjadi lebih jelas. Dari segi kenyamanan, bis wisata Transjakarta ini tidak memiliki semacam ruang tunggu khusus, minimal dalam bentuk halte pun tidak ada. Sedangkan Open Top Tour of Jakarta memiliki semacam lounge atau ruang tunggu khusus yang juga digunakan sebagai tempat titik kumpul dan penjualan merchandise. Kemudian bus ini sebenarnya juga sama-sama menggunakan pemandu yang menjelaskan objek yang dilintasi ketika bus berjalan. Namun ketika saya naik bus wisata Transjakarta ini, tidak ada pemandu yang menjelaskan objek menarik yang sedang dilintasi. Di Open Top Tour of Jakarta juga dilengkapi dengan wireless headphone untuk membantu wisatawan mendengarkan penjelasan dari pemandu. Dari jalur yang dilintasi juga sebenarnya berbeda, namun karena sedang ada proyek pengerjaan MRT fase 2, jalur yang dilintasi bus wisata Transjakarta ini terlihat jadi kurang menarik dari segi visual. Dari segi kemudahan mendapatkan tiket, bis wisata Transjakarta bisa dibeli secara on the spot, cukup dengan tap-in uang elektronik ketika masuk bisnya. Sedangkan Open Top Tour of Jakarta harus di-booking terlebih dahulu lewat aplikasi Transjakarta yang bisa didapatkan H-2 minggu sebelum tanggal keberangkatan. Tapi biasanya sudah sold out dari jauh-jauh hari karena dalam satu kali tur dibatasi hanya beberapa orang saja. Terakhir, untuk tarifnya, bis wisata Transjakarta ketika tap-in dikenakan biaya Rp0 saja.
Sedangkan Open Top Tour of Jakarta tiketnya dibanderol sebesar Rp50.000. Kasih Pak ya. Oke, sudah pukul 17.39, kita sudah tiba lagi di daerah Juanda, tepatnya di seberang halte Juanda Istiqlal. Kita langsung ke Masjid Istiqlalnya aja, karena udah dekat waktu maghrib. Buat ke Masjid Istiqlalnya bisa nyebrang lewat jembatan penyeberangan ini. Oke, saya udah ada di kawasan Masjid Istiqlal. Sepanjang jalan tadi banyak yang nawarin makan buat berbuka. Harganya juga termasuk murah. Dan kalau mau beli makan di luar tadi boleh kok, asal nanti sampahnya dimasukin ke tempat sampah yang tersedia. Di dalam nanti juga ada penjual makanan atau minuman. Jadi kalau mau buka puasa di sini tuh nggak perlu khawatir kalau nggak dapat makanan. Dari Masjid Istiqlalnya sendiri biasanya juga sudah nyediain makanan buat berbuka, tapi kayaknya stoknya terbatas. Dan kalau udah jam segini tuh biasanya udah habis juga. Kalau mau ambil makanan yang udah disediain gratis dari Masjid Istiqlal, kalian harus sudah standby di sini sekitaran jam 4 sore atau habis asar. Untuk pengunjung yang datang terpantau cukup ramai, tapi nggak sampai crowded. Aman lah buat kalian yang nggak suka tempat yang terlalu crowded. Di sini ada beberapa stand penjual minuman juga, tinggal pilih tuh mau beli yang mana. Di pasar tadi saya beli telur gulung, harganya 15.000. Terus milk tea harganya 10.000. Sama bubur sumsum, harganya 15.000. Udah dapat porsi mangkok yang cukup besar, plus dapat 3 biji salak juga. Udah mau azan, nanti kita lihat isinya.
Awalnya saya mau lanjut makan berat di sini, terus sholat isya dan tarawih berjamaah di sini. Namun karena tadi keinget cuacanya lagi nggak bagus beberapa hari ini, akhirnya saya mengurungkan niat saya tersebut. Demikianlah trip ngabuburit di dalam kota Jakarta pada minggu ini, yang diawali dari naik kereta api jarak jauh menggunakan tarif parsial dari stasiun Bekasi, kemudian lanjut naik bus tingkat Transjakarta dengan tarif Rp0, lalu diakhiri dengan berbuka puasa bersama dan menjalankan sholat maghrib di Masjid Istiqlal. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bisa jadi referensi kalian buat ngabuburit di bulan Ramadan. Dan tak lupa, sampai jumpa di video perjalanan saya selanjutnya.